Koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ana Megawati, calon guru penggerak Angkatan 3 Kabupaten Jember. Mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Kutipan di atas menurut saya adalah pentingnya juga mengajarkan anak didik tentang satu karakter. Karena dengan menanamkan karakter yang baik, agar anak didik bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, moral dan agama. Pendidikan moral dan agama sangat penting sebagai pondasi agar bisa mengenal Tuhannya dan berperilaku baik. Yang ketiga, penanaman budi pekerti. Budi pekerti sangat baik ditanamkan kepada anak sejak anak usia dini. Dan yang keempat, sosial dan emosional. Sebagai makhluk sosial, pendidikan ini sangat penting agar anak didik bisa bersosialisasi dan mengenali emosi diri sendiri maupun orang lain dengan baik. Menjadikan sekolah sebagai rumah kedua untuk anak didik adalah impian terbesar seorang guru. Sebagai seorang guru, kita harus mampu menciptakan suasana yang nyaman dan aman di sekolah, agar anak didik kita bisa belajar dan bermain dengan suasana hati yang senang, riang, dan gembira. Begitu juga dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus bisa mengambil keputusan dengan bijak dan memikirkan akibat dari keputusan agar yang membawa manfaat yang baik bagi warga di sekolah. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Menurut filsafat Triloka Ki Hajar Dewantara, antara lain ing ngarsa sung tulodo. Di depan, sebagai seorang guru, kita harus menjadi tauladan yang baik bagi anak didik kita. Sebagai seorang guru, dalam mengambil keputusan, sebaiknya kita mampu menganalisis dan menggunakan berbagai pertimbangan agar keputusan yang kita ambil bisa berpihak kepada murid. Ing madya mangun karsa. Di tengah, sebagai seorang guru, kita mampu memberikan semangat bagi anak didik kita. Dalam mengambil keputusan, hendaknya kita bisa mempertimbangkan kemauan dan semangat bagi orang yang kita pimpin. Tut Uri Handayani, di belakang memberi dorongan. Sebagai seorang pemimpin, dalam mengambil keputusan, hendaknya kita mampu memberikan dukungan fisik maupun dukungan moral bagi anak didik kita atau bagi orang yang kita pimpin. Selanjutnya, nilai dan peran guru penggerak. Kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada murid. Dalam mengambil sebuah keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, kolaboratif dan reflektif sangat dibutuhkan agar keputusan yang kita ambil nantinya benar-benar berpihak pada murid. Budaya positif, pembiasaan-pembiasaan yang baik, jujur, berani, sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. KSE, kompetensi sosial emosional, yaitu mampu mengenali emosi dan mengendalikan emosi, sangat diperlukan saat pengambilan keputusan
agar keputusan yang kita ambil benar-benar tepat. Coaching. Menjadi coach dan membuat kunci merasa nyaman dalam mengeksplor permasalahan yang sedang dihadapi sebagai langkah untuk mengidentifikasi masalah agar kita bisa benar-benar memutuskan suatu keputusan yang baik dan tepat. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Antara lain, 4 paradigma pengambil keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan keputusan. 4 paradigma dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Individu lawan kelompok atau individual vs community. Yang kedua, keadilan lawan kasihan atau justice vs mercy. Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan atau truth vs loyalty. Dan yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang atau yang disebut short term vs long term. Sedangkan 3 prinsip dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Berpikir berbasis hasil akhir atau end-based thinking. Yang kedua, berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Dan yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli care-based thinking. 9 langkah dalam pengambilan keputusan yaitu 1. Nilai yang bertentangan. 2. Siapa yang terlibat. 3. Fakta-fakta yang relevan. 4. Pengujian benar atau salah meliputi uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, dan uji panutan idola. 5. Pengujian paradigma benar vs salah. 6. Prinsip pengambilan keputusan. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. Dan yang ke-9, lihat kembali keputusan dan refleksikan. Pengambilan keputusan yang tepat akan membuat mampu menciptakan suasana lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif. Menambah keharmonisan antara warga di sekolah dan terciptanya murid yang merdeka dalam belajar. Kesulitan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Dalam mengambil sebuah keputusan, identifikasi masalah sangat diperlukan agar keputusan yang kita ambil nantinya bisa berakibat baik dan tepat. Kesulitan dalam mengambil keputusan terkadang kita dihadapkan dengan situasi yang kurang mendukung dan sulit untuk meyakinkan orang lain bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah tepat. Kesimpulan, pendidik tugasnya adalah menuntun. Artinya, sebagai seorang guru, kita harus mampu mengarahkan dan membimbing anak-anak didik kita dalam mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, guru harus mampu mengambil keputusan dengan bijak dan tepat. Kolaborasi, kreativitas, dan kemampuan sosial emosional dan teknik coaching sangat diperlukan dalam pengambilan sebuah keputusan agar hasilnya benar-benar berdampak pada murid dan bisa memerdekakan murid dalam belajar. Terima kasih. Demikian dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, merdeka belajar.